Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam ngaji kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Usuli Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan maghfirah dan rahmah kepada beliau dan kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, pagi ini kita akan mengkaji satu kaidah, yaitu idza batalal khusus hal yabqal umum. Jika sesuatu yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap? Fihi khilafun, dalam persoalan ini ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi ketika yang khusus ini batal, apakah yang umum tetap atau tidak? Untuk menjawab hal ini fihi khilaf. Wa tarjihu mukhtalafun, yang diunggulkan juga ada perbedaan pandangan para ulama. Kita coba melihat contohnya. Faminha, salah satu contoh dari kaidah ini, idza batal khusus hal yabqal umum idza taharrama bil fardi. Contoh yang pertama, ketika seseorang takbiratul ihram niat untuk melakukan sholat fardu. Contoh, sholli fardul asri, kemudian Allahu Akbar, dia niat sholat asar. Fabana adamu dukhulil waktu, tapi ternyata waktu sholat belum tampak. Ternyata masih jam 2, dia sudah sholat asar. Bagaimana? Batola khususi kauniha zuhran, maka secara otomatis batallah status sholat duhurnya. Kenapa? Karena salah satu syaratnya sholat adalah dukhulul waktu, masuknya waktu. Melakukan sesuatu yang baik itu harus sudah on time atau in time, sudah di dalam waktu yang disyariatkan. Ketika waktu sholat belum masuk, maka otomatis batallah status khusus sholat itu, yaitu sholat fardu. Dalam contoh tadi adalah sholat asar, karena baru jam 2 belum asar kalau di sini di Indonesia, khususnya di Pati. Tapi ketika dia takbiratul ihram niat sholat asar sebagai salah satu contoh sholat fardu. Batolah khususu kauniha zuhran, maka batalah status khusus sholatnya. Misalnya dia sholat asar tadi, ya sholat asar atau sholat duhur ternyata masih jam 11, maka batal. Masalah contohnya, waya beko naflan, karena batal sholat zuhurnya misalnya, maka tetap statusnya sebagai sholat asar, sholat sunnah fil as-sahih, menurut pandangan yang paling sahih. Makanya menurut pendapat fikih, salah satu syarat orang sebelum sholat itu mengetahui waktu masuknya sholat bil istihad, dengan menggunakan segala kekuatan daya yang dimiliki. Kalau sekarang ya melihat jam, tanya sama orang, tentu yang paling konkret mendengar suara azan.
masjid, di musola. Kalau itu awal waktu, kalau itu di tengah atau menjelang akhir, ya memang itu tadi melihat jam, melihat kalau di masjid biasanya ada keterangan sholat asar jam berapa, sholat zuhur jam berapa, sekarang jam berapa, istihad, menggunakan segala daya, segala instrumen yang dibutuhkan untuk mengetahui dukhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Ini sangat penting ya. Jadi saya ulang, ketika dia takbiratul ihram sholat duhur misalnya, ternyata fabana adamu dukhulik sholat, dukhulil waktu, ternyata baru jam 11 dia sholat duhur selesai, loh ternyata baru jam 11. Mungkin jam dia salah, di jam dia ternyata sudah mati jam 1, ternyata jam yang aktif baru jam 11. Jadi belum waktunya sholat duhur, maka batalah status sholat duhur dia karena belum masuk waktunya, dan menjadi apa yang dia lakukan itu menjadi sholat sunnah alal asah, menurut pendapat paling sahih. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa minha law nawa bi wudu'ihi at-tawafa wa huwa bi ghairi makkah fal asahhu as-sihah ilgha'an lisifah. Kita tahu bahwa salah satu syarat tawaf adalah suci, hadas kecil, hadas besar. Kemudian ada orang sholat, ada orang berwudu dengan niat tawaf. Misalnya dia dalam posisi tidak di Mekah, dia posisi di Madinah, misalnya dia wudu untuk melakukan tawaf. Fal asahu asyihah, maka statusnya adalah sah wudunya, ilgha'an lisifah, ay sifatil wudu min kauni di tawaf wa ibqa'an di umumil wudu. Maka status wudunya tetap sah. Kenapa? Karena hal yang khusus dalam wudu itu, hal yang khusus berupa sifat untuk tawaf ini ditiadakan, tidak difungsikan, dan difungsikan yang umum, ibqa'an lil umum. Artinya wudu itu untuk umum, untuk tawaf, untuk sholat, untuk memegang mushaf Al-Quran dan lain-lain, untuk ibadah yang membutuhkan toharah atau bersuci. Wa minha, contoh yang ketiga. Tadi sholat, kemudian wudhu. Contoh yang ketiga, lau ahrama bil haji fi ghairi ashhurihi batolah wa baqiya aslul ihram fayan aqidu umrotan fil asahi. Ada orang niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Ada orang niat ihram haji, tapi pada selain bulan haji ada 3, 1 Syawal, 2 Dzulqa'dah, 3 Dzulhijjah. Dia niat ihram haji misalnya pada bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir atau Rajab, pokoknya di luar bulan-bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan, yaitu Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pada bulan Rajab ada orang ihram haji, batola, maka status ihramnya itu batal. Ay khususul lil haji, ihram yang khusus untuk haji pada selain bulan haji hukumnya batal, memang tidak jadi. Wa baqiya aslul ihram fatan aqidu umrotan, dan jadinya adalah ihram umrah, menjadi ibadah umrah. Nah, mungkin kasusnya ini orang yang sangat rindu kepada haji, dia sedang umroh, dia niat ihram haji, ketika dia sedang melaksanakan umroh, ya tetap tidak jadi karena salah satu syaratnya harus al-hajju asyhurum ma'lumat, harus
haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita pikir juga sangat berat, karena salah satu tantangan terbesar dari haji adalah melakukan ihram, berpakaian ihram, dengan menghindari segala macam keharaman-keharaman ihram yang sangat banyak. Jadi kalau ada orang ihram haji di luar bulan-bulan haji, maka batal ihram hajinya itu dan menjadi ihram umrah, menjadi ibadah umrah. Kita tahu bahwa distingsi utama haji dan umrah ada pada wukuf. Wukuf harus pada bulan Dzulhijjah. Al-Hajju Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau umrah tidak ada rukun umrah wukuf, sehingga tidak ada waktu yang ditentukan. Kapanpun bisa, kalau haji harus pada bulan Dzulhijjah, karena Al-Hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, wa min halau allaqal wakala bi syartin fasadat wa jazalahu ailil wakil, dawuhnya Mbah Sahal, ailil wakil at-tasarrufu li umumil idzni fil asahi. Akad wakalah digantungkan dengan syarat, maka akad wakalah menjadi batal, menjadi rusak. Tetapi bagi wakil boleh melakukan tasarruf sesuai dengan izin muwakil, karena ya ini li umumil izni, karena muwakil sudah memberikan izin. Misalnya ada seorang guru mewakilkan, saya hari ini tidak bisa masuk, tolong jam saya diganti. Nah, saya wakilkan kepada si A dengan syarat jika guru piket tidak hadir misalnya, ya. Jadi kamu wakili saya dengan syarat guru piket tidak hadir. Syarat ini membuat wakalah ini menjadi rusak, tetapi orang yang diutus untuk mewakili mengajar itu tetap bisa mengajar meskipun guru piket hadir misalnya. Jadi yang khusus tadi syaratnya itu tadi batal, menjadikan batalnya wakalah, tetapi tasarruf bagi wakil yang menerima amanah untuk melakukan tugas itu tetap boleh tasarruf, boleh melakukan sesuai dengan izinnya mewakil. Dalam konteks ini misalnya mengajar. Contoh yang kelima, wa min halau tayammama li fardin qabla waqtihi fal ashahu al butlan wa adamu istibahatin nafli bihi. Masyaallah. Contoh yang kelima, jika ada orang tayammum untuk sholat fardu tapi belum masuk waktunya. Salah satu syarat tayammum adalah dukhulul waktu, sudah masuk waktu sholat. Dia tayammum untuk sholat duhur tapi baru jam 11, berarti belum masuk waktunya sholat duhur. Fal ashahu al butlan, maka menurut pendapat yang sahih tayammumnya ini batal. Wa ada mustibahatin naflibi, dan tidak boleh menggunakan tayammum untuk melakukan ibadah sunnah, misalnya sholat duha misalnya, tidak boleh.
Gimana daunnya Mbak Sahal dalam konteks ini? Fa fi hadzal far'i, dalam contoh ini yang disampaikan, batalnya tayamum dan tidak boleh melakukan sholat sunnah dengan tayamum itu. Wa fi hadzal far'i batola khusus tayamum, khususnya tayamum bifardin menjadi batal, wa umumuhu aidan, dalam konteks ini khususnya batal, niat tayamum untuk melakukan sholat fardu umumnya juga batal, karena wa umum wa aidun haitsu la yustabahu bihil an-naflu, umumnya dalam arti status untuk melakukan sholat fardu karena belum masuk waktunya menjadi batal, dan umumnya bisa melakukan ibadah sunnah dengan tayamum itu juga menjadi batal. Dalam contoh yang kelima ini. Contoh yang keenam, wa min hala wajadal qa'idu khifatan fi athna'is shalah falam yakum batolat. Ada orang yang sholat sambil duduk kemudian merasa badannya sehat, bisa berdiri, ternyata tidak berdiri, batolat, maka batal. Wala yutimmu naflan, dan tidak bisa dia menyempurnakan menjadi sholat sunnah fil azhar. Bagaimana dahulunya Mbak Yaisal? Fafihi kalladzi qablahu batola khususus sholat bil fardhi wa umumuha aidon haitsu la yutimmuha naflan. Dalam contoh yang terakhir ini, sholat fardunya juga batal karena dia merasa badannya ringan, sehat, bisa berdiri. Sholat fardunya batal dan tidak bisa menjadi sholat sunnah. Kalau yang tadi yang khusus batal, yang umum bisa diraih. Kalau dua contoh yang terakhir ini, yang khusus fardunya itu batal, yang umum sunnahnya juga batal. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita pagi ini, tabarukan dengan ilmunya Mbah Yai Sahal Mahfud. Pelajaran yang berharga dari kaidah ini adalah ketika sedang melakukan sesuatu, maka kita harus lakukan pada time yang benar, waktu yang benar. Sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik di waktu yang tepat sehingga hasilnya maksimal. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.